백현우는 뭐, 나 좋아하려고 마셔라. 풀어줘요. 나중에 후회하지 말고 혜인이한테 잘 줘. 하는 짓이야 이게. 말씀드렸잖아요. 난 어머니랑 못. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markyu. Mari kita review. Hyunwoo datang ke Yeongdori disambut rasa cemas dari keluarganya, sambil mengutuk keluarga Queens yang sudah kena karma karena sudah mengusir Hyunwoo. Namun ternyata Hyunwoo tak datang seorang diri. Seluruh keluarga Queens ikut serta diboyong ke desa Yeongdori. Ibu Hae-in yang memang punya perangai buruk merasa tak sudi ada di sana. Ia berniat kembali ke Seoul, namun malah kena sial lagi. Ia menginjak kotoran hewan. Sebelumnya, situasi keluarga Queens benar-benar terpuruk. Mereka bahkan dilarang untuk masuk ke Puri Queens. Seluruh barang-barang berharga mereka pun ditarik, dari mobil sampai kartu kredit. Mereka juga dijebak oleh Grace, si wanita licik yang telah bekerja sama dengan para wartawan untuk menjual foto-foto terbaru keluarga Queens. Beruntung sang pahlawan Queens datang. Hyunwoo datang memboyong keluarga mantan istrinya itu. Tengah malam, keluarga Hyunwoo jadi sibuk memasak untuk menjamu mantan besannya itu. Ibu Hae-in juga pasrah dengan sepatu mahalnya. Ia membuang benda itu. Sungguh menyedihkan. Hae-in mengatakan pada Hyunwoo bahwa ia akan pergi dari Yeongdori esok hari. Namun Hyunwoo memaksa untuk tetap tinggal karena Yeongdori saat ini adalah tempat teraman dan ternyaman bagi keluarga Queens. Dijamu dengan makanan yang sederhana tentu sangat tak mudah bagi keluarga Queens. Karena mereka sangat pemilih, bahkan Suchol kena pukul Hae-in karena terlalu rewel. Suchol menolak miskin. Ia sungguh tak terbiasa dengan rumah sederhana milik keluarga Hyunwoo. Bibi Machan menelpon kakak pertamanya menangisi keadaan. Namun kakak pertama sudah terlanjur sakit hati atas ucapan ayah terakhir kali, yang bahkan tak memperbolehkannya untuk datang ke pemakaman ayah kelak. Bibi Machan merasa bersalah karena mengira ini terjadi akibat dirinya yang tak berlaku baik pada Moh Seul-hee. Sedang menangis pedih begitu, ia dihampiri ibu demensia dan mencoba menenangkannya. Bibi lalu bertemu dengan anak dari si ibu juga. Tengah malam, Suchol bahkan menangisi keadaannya yang sudah ditinggal pergi anak dan istrinya. Sedangkan ibu masih saja hanya merasa cemas pada Suchol saja. Baru saja berhasil meraih tujuannya, duo penjahat. Moh Seul-hee dan Eun Song sudah berdebat. Eun Song merasa tak setuju jika keluarga Queens diusir. Meskipun memang cara Eun Song salah, tapi sepertinya perasaan pada Hae-in itu tulus. Kembali ke Yeongdori. Hae-in mendengarkan musik dari MP3 player lama di lemari Hyunwoo. Hae-in dan Hyunwoo saling mengirim pesan dan membahas mengenai musik di MP3 player yang selera musiknya sama dengan Hae-in, dan sungguh ajaib. Hae-in pun baru menyadari jika MP3 player itu adalah milik dirinya ketika SMA dulu. Benda itu terjatuh. Hae-in pun mulai kepedean lagi karena sudah sekian lama, tapi Hyunwoo masih menyimpan barang itu. Ia merasa jika Hyunwoo memang terlahir untuk mencintai dirinya. Berniat ingin mengetes Hyunwoo yang masih belum tahu jika dirinya lah pemilik benda itu. Malah Hyunwoo ketakutan sendiri karena mengira Hae-in akan marah. Jadi Hyunwoo mengatakan jika ia tak ingat pemilik dari MP3 player itu. Salah paham lagi saja dua manusia ini. Namun ternyata Hyunwoo masih ingat jelas gadis pemilik MP3 itu. Gadis yang sangat cantik dan sungguh tipe idamannya. Mau berangkat kerja, Hyunwoo masih menyempatkan diri untuk mengecek keadaan Hae-in yang sedang tertidur pulas. Dan niat hati ingin membantu ibu Hyunwoo memasak. Hae-in malah terpana dengan kemampuan masak mantan ibu mertuanya itu. Ibu Hae-in yang melihatnya tampak tak suka melihat kedekatan keduanya. Dan sebagai imbalan karena sudah diberikan sepatu mahal, kakak Hyunwoo menata rambut ibu Hae-in. Namun ia malah dibuat kesal karena tak lama datang gengnya Misun yang terus menjelekkan dirinya tanpa tahu ia pun ada di salon itu. Kini Eun Song sudah menjadi ketua termuda Queens. Hyunwoo berpura-pura tunduk pada Eun Song. Ia tahu jika Eun Song merasa tak nyaman akan keberadaan dirinya di perusahaan. Namun Hyunwoo meminta waktu 1 bulan hingga ia mendapat pekerjaan baru. Toh, ia sudah tak bisa mengakses dokumen-dokumen penting karena akunnya sudah dibekukan. Hyunwoo juga berpura-pura tak tahu di mana keberadaan Hae-in.
Mo Seul-hee menikmati waktunya sebagai nyonya di Pavilion Queens. Si Grace seperti biasa, ia pandai menjilat orang kaya. Namun ternyata ia meminta bagiannya dan sudah kepedean akan menggantikan posisi Hae-in. Eun-sung hanya tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Grace pun membelalakan mata ketika Eun-sung malah menyuruhnya untuk kabur ke Amerika. Soo-chol begitu pedih membaca surat pengakuan dari Dae yang mengatakan semua fakta. Jika usianya terpaut 5 tahun lebih tua dan Gon-woo bukanlah anak Soo-chol. Jika dirinya yang sedang memasukkan segala hal dari orang tua, pendidikan dan kekayaan, semuanya palsu hanya untuk mengelabui Soo-chol yang polos itu. Dae juga membeberkan jika dirinya adalah gadis di panti asuhan dulu yang selalu saja meminta barang-barang milik Soo-chol. Namun begitu, Soo-chol masih saja menginginkan Dae dan Gon-woo kembali padanya. Hyun-woo yang pintar akhirnya menemukan keberadaan pemilik toko yang kabur. Ia akhirnya mendapatkan video di mana Dae-lah yang menyebabkan kecelakaan terakhir kali di tempat perburuan kala itu. Hyun-woo memiliki satu cara untuk mengalahkan Eun-sung, yaitu penipuan investasi. Hyun-woo bekerja begitu keras untuk memulihkan keadaan lagi. Eun-sung bahkan menempatkan orang untuk memata-matai Hyun-woo dan sekretaris Hae-in. Diketahui jika Hyun-woo hanya berdiam diri sambil mengirim surat lamaran, sedangkan sekretaris Hae-in sungguh gabut karena tak ada pekerjaan. Ibu Hae-in mencoba meminta bantuan pada saudaranya, namun tak ada yang mau membantu. Begitu juga dengan ayah Hae-in, bahkan tak ada yang mau mengangkat telepon darinya. Ayah pun menjadi murung dan akhirnya diajak minum bersama oleh ayah Hyun-woo hingga larut malam dan mabuk berat. Dan gawatnya lagi, penyakit Hae-in tiba-tiba kambuh lagi. Kali ini ia bahkan sampai pingsan. Semua begitu sangat merasa khawatir, terutama bibi macan yang sudah tahu penyakitnya. Tapi ibu malah menyepelekan kondisi Hae-in. Bibi macan begitu frustasi, ingin memberitahukan fakta tentang penyakit Hae-in, namun ia tak bisa. Pokoknya bibi macan hanya meminta kakak iparnya itu untuk bersikap lebih baik pada Hae-in, karena nanti akan menyesal. Tak lama Hyun-woo datang dengan tergesa-gesa dan berlari menghampiri Hae-in. Namun Hae-in ternyata malah menuntut penjelasan. Diam-diam Hae-in masih saling kontak dengan sekretarisnya. Ia melaporkan tindakan-tindakan janggal dari Hyun-woo di perusahaan. Akhirnya Hyun-woo pun membagikan investigasinya. Jika Eun-sung sudah melakukan penipuan investasi dengan kontrak ganda. Dan brokernya hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa ditangkap. Karena Hyun-woo sudah menuntut pria itu. Karena Hyun-woo sudah menggugat pria itu, hingga akhirnya pria itu pun dilarang untuk terbang ke luar negeri. Hae-in mulai memeriksakan kondisi kesehatannya ditemani Hyun-woo, namun ternyata di sana juga ada Eun-sung. Semalam ia menemukan dompet Hae-in yang tertinggal dan menemukan kartu pasien. Dan alangkah terkejutnya Eun-sung kala membaca dokumen mengenai penyakit Hae-in, tumor otak, dan sisa umur Hae-in yang 3 bulan lagi. Tentu Eun-sung kalang kabut mengetahui hal itu. Dan Eun-sung mulai berulah, ia membawa kabur tubuh sang ketua Queens, karena ia tak memiliki tujuan yang sama lagi dengan ibunya. Mo Seul-hee ingin memimpin pasaraya, tapi Eun-sung tak mau, karena itu adalah tempat Hae-in. Ia yakin Hae-in akan kembali padanya. Di Yongduri, Hae-in bersiap menunggu kepulangan Hyun-woo. Namun, yang ada di hadapannya malah si Eun-sung. Sedangkan di tempat lain, Hyun-woo merasa jika mobilnya sedang dibuntuti. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Ternyata Hyun-woo dihadang oleh broker itu dan para preman. Perkelahian pun tak terelakkan, 1 lawan banyak. Bisakah Hyun-woo bertahan? Dan episode 9 pun berakhir di situ.